Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, kita kembali lagi dengan saya Zainal Arifin Mohtar, Panjang Umur Perjuangan. Teman-teman sekalian, salah satu barangkali isu yang paling hangat, paling besar, bahkan nyasar kemana-mana itu tentu saja adalah soal kenaikan BBM. Ya, bahkan kenaikan BBM itu diumumkan langsung oleh Presiden dengan bersama beberapa orang pembantunya dengan menyatakan bahwa subsidi kemudian sudah terlalu membengkak dan lain-lain sebagainya, dan itu kemudian memberatkan APBN. Dan pada saat yang sama juga sebenarnya pengumuman ini sedikit agak menipu dalam tanda kutip ya, karena awalnya sudah diumumkan akan naik, tiba-tiba ternyata tidak, sempat dikatakan tidak akan naik di hadapan forum Pemret seingat saya gitu. Lalu kemudian tiba-tiba siang-siang hari menjadi naik. Nah, hari ini kita akan bincangkan dengan Mas, tentu saja pengamat ekonom yang paling ngetren sekarang, paling banyak dikutip di mana-mana, Mas Bima. Istilah, makasih Mas, datang lagi, ketemu lagi setelah kemarin minyak goreng, sekarang masih minyak tapi sekarang minyak BBM kita ngomongin. Saya nggak akan kenalin lagi ya, karena Mas Bima udah sangat populer gitu. Mas Bim, terima kasih untuk datang. Sama-sama. Kita pengen ngobrol-ngobrol lagi nih soal kenaikan BBM. Nah, pertanyaan sederhana barangkali yang mungkin orang akan memulai menanyakan, apakah menaikkan BBM ini tepat karena alasannya misalnya terlalu membebani anggaran, subsidinya sudah terlalu membebani anggaran? Sebenarnya kan kalau melihat dari beban anggaran pemerintah, memang setiap harga minyak mentah mengalami kenaikan, pemerintah itu punya dua sisi. Yang satu, belanjanya akan membengkak karena tapi juga dapat naik pendapatan. Tapi juga pendapatan dari komoditas batubara, sawit satu semester terakhir kemarin, itu kan juga penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajaknya cukup besar. Artinya selalu ada selisih surplus di situ, di mana anggaran yang surplus harusnya bisa dialihkan kepada subsidi. Jadi ini memang turun misalnya, tapi ini naik gitu. Yes, kita beda. Misalnya sering dibandingkan, ada yang bandingkan dengan Sri Lanka. Sri Lanka itu negara yang setiap kali harga komoditas naik, dia akan terpukul karena dominasi ekspornya bukan komoditas. Tidak beragam juga ya kayaknya. Tidak beragam juga. Minyaknya mereka impor. Indonesia itu karena kita negara komoditas basisnya, jadi memang dominasi adalah olahan primer, ya, komoditas setengah jadi itu kita ekspor, nikel juga termasuk. Jadi kita dapat untung dari selisih ketika harga minyak naik. Dan bahkan jadi kayak gitu. Kalau gitu kesannya kayak rada curang ya, keuntungannya disimpan, lalu kemudian yang kerugian itu yang diumbar bahwa kita rugi nih, jadi harus Anda harus ikut menanggung beban karena rugi gitu ya? Iya, dan kalau bicara 502 triliun misalnya anggaran pemerintah untuk subsidi BBM, dana kompensasi, sebenarnya angkanya itu bukan 502 triliun. 502 triliun itu di dalamnya, Mas Uceng, itu ada satu BBM, itu ada yang Pertamax yang jadi tanggungan Pertamina, tapi minta dana kompensasi ke pemerintah tahun lalu. Yang disebut sebagai carry over atau harus dibebankan sekarang. Yang kedua ada LPG 3 kg. Ini kita nggak pernah tuh utak-atik soal LPG, nggak ada pembatasan dilakukan di situ. Tarif listrik juga. Jadi 502 triliun kalau spesifik BBM jenis tertentu itu anggarannya cuma 14,6 triliun. Pertalite misalnya. Salah satunya solar dengan Pertalite. Oke. Jadi artinya yang benar-benar disubsidi relatif lebih kecil. Nah, pemerintah mengkomunikasikan kepada publik saat itu sehingga sebagian ada yang merasa seakan-akan wah gitu dengan 500 triliun, tapi sebenarnya terdiri dari begitu banyak komponen dan BBM khususnya solar dan Pertalite sebenarnya kecil. Ya, sangat kecil. Jadi kenapa yang kecil itu nggak kemudian pemerintah jaga dengan menahan harga subsidi ya, dibandingkan kalau dinaikkan sampai 30%, ibaratnya dia seakan menghemat kantong sebelah kiri, tapi kantong sebelah kanannya perlindungan sosial, efek ekonomi, penerimaan pajak juga bisa turun dan lain-lain. Itu akibatnya justru lebih berat. Seolah menghemat, tapi sebenarnya yang keluar
ekonomi juga sulit misalkan mencapai pertumbuhan karena kita baru pulih kan 2 tahun terakhir ini. Pandeminya baru sedikit slow down, kita bergerak keluar rumah belanja, sekarang sudah dihadapkan pada harga BBM naik, pangan juga naik. Ada misalnya pernyataan salah seorang menteri ya, Menko Marifest lah, yang bilang ya pertumbuhan ekonomi kan cukup baik sehingga kita banyak orang beli mobil, itu yang membebani pembelian mobil itu membebani APBN kita karena begitu banyak orang beli mobil dan butuh BBM. Jadi kan kayak menggambarkan bahwa kita mengalami perbaikan ekonomi, orang pada beli mobil dan ini sekarang menekan APBN karena ekonomi sudah membaik nih, ya sudah kita alihkan biar mereka menanggung sendiri. Itu logikanya make sense gak? Kurang masuk akal, kurang logik. Karena yang mengkonsumsi harga BBM untuk yang jenis subsidi itu kalau orang miskin itu relatif porsi BBM terhadap total pengeluaran cuma 3%. Kecil sekali. Berapa sih orang miskin kita sekarang? Orang miskin kita ada sekitar 26 jutaan orang. Dengan standar berapa tuh? 500.000. 500.000 per bulan. Rupiah per bulan. Jadi kalau bergeser sedikit aja, misalnya ada orang 510.000 gitu. Ya. Tiba-tiba karena kenaikan ini dia kemudian mengalami pergeseran, misalnya jadi 499, tiba-tiba dia menjadi miskin gitu. Ya. Jadi kalau BBM naik, inflasi naik, biasanya batas kemiskinan, garis kemiskinan dinaikkan. Yang tadinya dia masuk kelas menengah, kuat mungkin misalnya beli Pertamax, tapi akhirnya dia terpukul ekonominya karena harga barang naik, dia jatuh di bawah garis kemiskinan. Yang itu yang baru saja selesai di atas garis kemiskinan tipis, itu jumlahnya 115 juta orang. Oh, jadi kalau kemiskinan 26, ya. Tapi yang tipis-tipis ini? Ya, banyak sekali. Okay. Pemerintah menggambarkan bahwa yang berhak beli BBM subsidi adalah hanya orang yang miskin. Berarti padahal yang tipis-tipis ini rentan sekali untuk berubah menjadi miskin akibat kenaikan itu. Betul. Dan jumlahnya gede. Sangat besar. Jauh melebihi besarnya 26 juta itu. Ya, data Bank Dunia itu 2018. Oke. Nah, kalau begitu ya, artinya mereka yang rentan miskin ini pun kan kemudian tidak tercover. Betul. Ya. Dan yang kedua barangkali data miskin ini pun kan data yang tidak, itu data on the spot apa data saat ini tahu nggak sih? Dia data survei BPS. Sebelum dilakukan. Berarti kalau sudah mengalami pergeseran bisa jadi bergeser tuh. Iya. Jumlahnya. Nambah. Dan seberapa cepat kemampuan pemerintah BPS untuk merefresh data-data itu? Jadi ada data BPS, ada data terpadu kesejahteraan sosial. Intinya adalah data ini kan diambil sebelum kenaikan harga BBM. Dia dibasis sebagai bansos BLT. Yang sekarang lagi rame, BBM naik nggak apa-apa, yang penting ada kompensasi BLT. Masalahnya kan yang rentan miskin tadi nggak masuk dalam kategori penerima BLT. Ketika harga BBM-nya naik, dia jadi orang miskin baru, terpukul dan tidak dilindungi oleh pemerintah. Nah, saya mau bicarain soal BLT nih, ya. Saya bicarain soal BLT. BLT itu kan bantuan langsung tunai. Pak Jokowi dulu sempat agak menolak itu, reluctant banget kan ketika dilakukan oleh Pak SBY dulu. Tapi sekarang ya mungkin saya nggak tahu ya, dia mengubah paradigmanya atau terpaksa melakukan atau apa, saya nggak tahu. Tapi BLT ini kan diharapkan membuat daya beli masyarakat kan sedikit lebih naik kan? Gitu. Ya, tapi tergantung dari berapa naiknya harga BBM dan kompensasi BLT-nya itu kan kalau per hari cuma dapat Rp5.000 satu penerima dari BLT. Rp5.000. Ya. Harga BBM-nya naik 30%, jadi 10.000 yang pertalite misalnya. Untuk orang miskin sendiri sebenarnya nggak signifikan bantuan dari pemerintah. Jadi belum tentu perhitungan katanya bisa menaikkan jumlah menurunkan kemiskinan 0, berapa persen itu belum tentu tercipta begitu. Belum bisa, belum sesederhana itu. Terus BLT-nya berapa lama? Yang penting juga. Jadi BLT-nya apakah bisa mengkompensasi dampak dari naiknya harga BBM? Misalnya dampak BBM terhadap daya beli 1 tahun ke depan. Sementara BLT-nya cuma 4 bulan.
Kedua, kecepatan juga. Harga BBM naik itu, kalau nggak salah ya pada waktu itu tanggal 5 BLT-nya dicairkan mulai bertahap tanggal 3 September. Jadi artinya apa? Di bulan yang sama harga BBM naik, tapi tidak semua penerima BLT itu sudah mendapatkan uang di tangan. Jadi dia udah dampak dulu dari naiknya. Udah kena pukulan lah ya. Sudah kena pukulan. Baru kemudian dapat perlindungan tipis gitu, perlindungan tipis gitu. Tipis dan waktunya cuman pendek sekali. Oke, tetap aja KO bisa ya. Ya. Harusnya kan misalkan gini, BLT nilainya berapa ya dinaikkan ya per hari, misalkan Rp10.000 kalau diperharikan ya. Itu berlaku sampai 1 tahun ke depan. Mungkin orang akan melihatnya oke. Dan lebih bisa memproteksi artinya. Betul. Artinya begini, kalau saya simpulkan ya, kalau dari yang kedua tadi, setelah kita bicara soal tepat atau tidak. Jadi mengubah subsidi yang langsung barang menjadi subsidi dalam bentuk tunai, itu pun tidak tepat sebenarnya. Iya, konteksnya apa dulu? Jadi begini, kalau misalkan barang yang disubsidi dibilang tidak tepat sasaran, kemudian akan dirubah menjadi bantuan tunai, bantuan pangan dan bantuan subsidi upah misalnya. Permasalahannya adalah satu, pemerintah 2014 selalu menjadi pretext. Sebelum kenaikan harga BBM yang dibicarakan adalah tidak tepat sasaran. Sekarang muncul lagi 70% pengguna solar, pengguna pertalite itu tidak tepat sasaran. Artinya pemerintah memang nggak ngapa-ngapain kok. Oh iya, karena pembatasan itu kan udah berlaku, udah lama program pembatasan itu kan? Dari 2014 ya, 2015 ya? Iya, 2014 itu kan premium naik, solar naik itu kalau tidak salah bulan November, Oktober-November. Nah, artinya selalu jadikan alasan pemerintah akan melakukan pembatasan. Faktanya tidak dilakukan pembatasan. Kemudian kalau bergeser kepada subsidi dalam bentuk tunai, tadi masalah kompensasi kurang, yang dipikirkan juga kita nggak punya kok pengelolaan soal tata kelola migrasi ini secara serius. Karena oke lah orang nggak disubsidi, tapi ada dong transportasi publik yang lebih terjangkau misalnya. Insentif yang lebih serius soal kita beralih ke kendaraan listrik, motor listrik aja, nggak usah mobil listrik lah. Karena yang segmentasi menengah rentan ini mungkin kuatnya beli motor ya, beli motor listrik itu nggak ada arah ke sana. Jadi kalau dikasihkan uang juga uangnya habis, tapi orang akhirnya apa? Uang habis tetap aja dia harus membeli BBM. Jadi istilahnya kalau soalan bisa nggak kalau misalnya kita bilang ini kayak buruk rupa cermin dibelah gitu. Jadi buruk rupa dalam membuat program pembatasan ya penggunaan BBM, tapi kemudian yang disalahkan adalah 70% pengguna itu. Kenapa? Karena ganti meteran SPBU cuma butuh waktu 1 jam. Kan setelah conference langsung dirubah. Jam sekian ya akan terjadi kenaikan harga. Tapi kalau pembatasan itu kan teknis. Dan harusnya disiapkan bertahun-tahun lalu kan. Tapi kan udah 2014 juga. Persiapannya harusnya cukup tuh. Iya, apa yang diberesin sekarang ya? LPG itu masih dalam distribusi terbuka. Dulu juga bilangnya LPG tidak tepat sasaran. Nggak diberesin LPG. Solusinya apa? Harusnya kan infrastruktur yang dibangun itu bukan infrastruktur jalan tol lain-lain kereta cepat, jaringan gas. 80% LPG kita impor, sementara kita punya cadangan LNG. Sehingga LNG tadi bisa masuk. Kalaupun pakai kompor listrik, jangan sekarang hebohnya, dari kemarin disiapkan. Jadi ini semacam, udahlah kita nggak mau rumit soal pembatasan. My Pertamina sekarang jadi apa sih? Stikernya ada di tiap SPBU, tapi belum dipakai. Coba tanya ke petugas SPBU, ini stiker buat apa nih? Kan dulu kan handphone dilarang tuh, ditulisin dicoret. Sekarang handphone itu stikernya di SPBU boleh asalkan tidak untuk menelpon. Tapi kan efeknya apa? Kan nggak ada efek apa-apa. My Pertamina juga tidak dipakai sampai sekarang. Pembatasan itu artinya padahal orang sudah mulai daftar. Dan itu data yang bisa dibocorin juga nih yang ribet-ribet. Oke, Mas, ini makin menarik nih. Kalau misalnya ya, ada tulisan Mas Dandi itu menurut saya menarik tuh. Dia nulis secara sederhana, walaupun tapi dia bilang bahwa ya kalau lu bangun jalan tol dengan mengatakan bahwa terjadi perkembangan jalan tol selama berapa tahun, ya orang pasti
pasti orang akan makan BBM di situ. Nah, karena jalan tol tidak mungkin dibangun untuk kuda yang lewat situ. Ya. Pasti yang lewat itu mobil-mobil gede, dan pasti konsumsi BBM akan tinggi. Artinya ada yang tidak sinkron nggak sih dari kebijakan pembangunan di wilayah infrastruktur dan lain-lain sebagainya dengan kebijakan menyiapkan sarana misalnya dalam bentuk BBM gitu. Iya. Bukan hanya jalan tol yang akan kena dampaknya kalau kita kurangi konsumsi BBM sekarang tanpa alternatif tadi disiapkan ya. Ya. Maka yang terjadi bandara juga akan bisa kosong, bisa sepi. Dan sudah banyak bandara-bandara yang dulu dibanggakan internasional lah yang Kertajati misalnya. Salah satunya. Ada banyak bandara di daerah Purwokerto. Iya. Banyak kita temukan lah bandara yang diancang-ancang untuk ramai jumlahnya itu akan berkurang. Kenapa? Karena dulu pasti berasumsi yang namanya harga energi itu bisa ditahan pemerintah, sehingga orang yang berinvestasi infrastruktur, baik pemerintah maupun dari BUMN, swasta juga, itu bersemangat bangun infrastruktur. Nah, jadi memang agak nggak sinkron antara kita sebenarnya mau mengarah ke penghematan konsumsi energi, atau ya kita beralih kepada transportasi publik. Jadi kenapa transportasi publiknya yang tidak dibangun serius? Ya. Sehingga akhirnya orang bisa mengurangi konsumsi BBM melalui kendaraan pribadi. Ini kan agak nggak nyambung tadi. Tol dibangun untuk kendaraan pribadi. Angkutan logistik juga sorry to say, banyak yang nggak lewat tol karena tolnya mahal. Itu faktanya begitu, gitu kan. Ke bandara hampir sama ongkos pesawat sebenarnya kan, tolnya kan 500-an berapa tuh kalau misalnya dari Jakarta sampai Surabaya kan. Betul. Jadi arah dari pembangunan. Yang ketiga, Mas, pemerintah selalu banggakan subsidi BBM itu dipotong loh tahun 2014 untuk bangun produktif katanya. Salah satunya infrastruktur. Kita oke lah masyarakat mengalah. Tapi apa yang terjadi? 2015 lah kita ambil start sampai dengan 2020. Satu, yang namanya investasi di Indonesia semakin boros. Infrastruktur tujuannya apa? Untuk efisiensi logistik. Biaya logistik masih 23,5% dari PDB. Masih tinggi deh. Masih tinggi. Terus tapi mengalami penurunan nggak? Penurunannya kecil sekali, cuma 0,5%. Terus ICOR itu kalau dalam bahasa ekonominya incremental capital output ratio, intinya gini, orang berinvestasi di suatu negara itu, kalau ICOR-nya tinggi, itu artinya negara itu boros, tidak menghasilkan output yang sama, nggak efisien. ICOR kita tuh naik jadi 8. Malah naik? 5, 6, 8. Penyebab kenaikannya apa? Ya berarti kan nggak nyambung antara yang dibangun dengan efisiensi dan daya saing. Jadi pengusaha juga bingung juga, masyarakat bingung juga. Kita infrastruktur udah dibangun, betul. Kok ternyata ekornya malah naik gitu. Iya, dan dulu yang janji soal bikin tol laut agar saudara-saudara kita di Papua bisa dapat itu. Sekarang apa? Naiknya harga BBM, infrastruktur yang dibangun sekarang plus naiknya harga BBM bikin teman-teman yang ada di Papua juga bingung soal harga semen lebih mahal lagi. Jadi apa sih yang mau dicapai dari pembangunan ini? Atas nama subsidi dipotong. Sorry, saya melompat satu hal. Karena ini kan isu publik banget ya. Banyak sekali yang bilang, kok bisa sih Vivo jual 1.000-an lebih di bawah harga 10.000 pemerintah ya? Iya. Kok bisa gitu? 1.000-an lebih. Apa sih, kenapa pemerintah harus mematok segitu? Padahal misalnya ada Vivo, kan yang beredar itu misalnya penjelasannya ya karena kami kan harus jual satu harga di mana-mana, kami di Papua jual satu harga gitu. Jadi harga di Papua, harga di sini itu mensubsidi dari harga yang harusnya kami jual. Itu beralasan nggak sih? Nggak beralasan, karena alokasi anggaran untuk penugasan khusus ya, terutama untuk yang premium satu harga, itu sebenarnya ada alokasi terpisah, beda lagi. Oh itu sudah ada? Iya. Yang sekarang kita bandingin adalah misalnya, jangankan Pertalite-nya, Pertamax-nya deh. Harga keekonomiannya masih mahal, masih 17.000 lebih, pemerintah mensubsidi, sehingga sekarang 14.500 di retail. Pertanyaan besarnya adalah kok SPBU swasta bisa menjual dengan oktan yang lebih baik daripada Pertamax, harganya juga masih lebih oke. Dan kita selalu bangga, Indonesia ini BBM-nya paling murah sekawasan. Sekawasan mana? Malaysia itu 2 ringgit untuk RON 95. Saya ingat betul tuh. Karena dari awal ringgit berarti sekitar 7.000-an ya? Iya. 7.000-an, 8.000-an ya? 6.800 rupiah ya? per liter. Nggak nyampe 7.000 rupiah per liter.
Itu oktannya bagus kan artinya kualitas BBM-nya juga bagus, timbalnya semakin sedikit. Ya, orang bilang begini lah misalnya, kan Malaysia gampang, dia cuman bukan negara kepulauan, itu nggak beralasan juga tuh, distribusinya lebih mudah kan, itu deh yang dibangun logikanya gitu. Ya itu akhirnya menjadi cherry picking. Pemerintah mau bandingin, mengklaim bahwa BBM termurah misalnya sewilayah ASEAN, akhirnya jadi maksa sendiri. Dan ketika publik mengetahui fakta bahwa Malaysia tidak merubah itu, at all cost juga, Malaysia bukan nggak suffer juga. Tapi kan komposisi Malaysia dari mulai komoditas ekspornya, apa sih mereka sawit, minyak kan gitu kan. Jadi sama aja, mereka adalah negara yang sebagian basisnya komoditas. Dan dari situlah uangnya bisa menahan Petronas jaga harga. Jadi masalah keberpihakan dan prioritas. Ya. Infrastruktur dibangun versus mempertahankan daya beli sekarang, ini kan saling nyambung. Siapa yang pakai infrastrukturnya nanti? Kalau daya beli sekarang turun gara-gara harga BBM. Ya kan? Dan misalnya dari sisi kebijakan, pemerintah memilih kebijakan yang agak wah gitu dibanding menolong yang ini kan, misalnya membangun IKN gitu. Iya, IKN nggak di stop tuh. Ya betul. IKN terus berjalan, padahal IKN juga menyerap anggaran cukup gede kan? Cukup gede. Kalau dibanding dengan subsidi yang hanya 15-15 miliar triliunan untuk itu, ini kan mengambil porsi yang cukup. Nah, Mas Bim, ini panjang nih kita mau obrolin pasti aja ya. Tapi barangkali pertanyaannya begini, Mas. Jadi sebenarnya apa yang salah ini? Apakah yang salah dari kebijakan pemerintahnya saja, atau yang salah misalnya juga dari sisi tata kelola kita? Misalnya kan begini. Kita sampai sekarang nggak tahu angka angka keekonomian ya, harga keekonomian itu, itu hitungannya tepat apa enggak sih? Kan kita nggak pernah tahu nih. Ya. Saya nggak tahu. Atau saya yakin Mas Bima pasti pernah, mungkin ada riset atau apa soal itu. Harga keekonomian ini benar nggak sih? Kalau kita pakai harga keekonomian segitu, berarti daerah kawasan sedekat Malaysia harusnya harganya juga mirip-mirip segitulah. Tapi kok bisa Malaysia jauh banget di bawahnya harganya gitu. Ini soal mana nih? Harga keekonomiannya hitungannya keliru kah? Atau sebenarnya kebijakan pemerintah yang pertanyaan keberpihakan atau apa sebenarnya? Atau tata kelola migas secara keseluruhan? Semua. Karena yang kita diskusikan soal BBM itu harga subsidi itu kan dihilir. Tapi publik harus tahu juga bahwa harga keekonomian itu bisa sampai 14.000 sekian gitu. Walaupun angka antar kementerian kemarin sempat beda-beda, oke lah itu masalah miskom mungkin di antara mereka. Tapi sempat beda-beda itu misalnya? Oh beda-beda dong. SDM berapa, Kementerian Keuangan berapa, Pertamina juga berapa itu ngelempar ke pabrik soal harga keekonomian. Oh iya, sempat. Oh iya, Pak Presiden berapa juga gitu kan. Terlepas dari itu oke lah, itu miskom gitu. Jangan-jangan nggak ada harga keekonomian yang pasti. Kita ambil lah yang 14 ribuan itu deh. Oke, kita ambil 14 ribu. Maka pertanyaannya, kok Pertamina beli BBM itu dari impor salah satunya, kok harganya mahal banget? Apa yang salah? Apa Pertamina ini beli dari banyak tangan sehingga bukan dari supplier utama, dari trader, dari trader ke trader baru sampai? Dulu kan kalau masih ingat nggak, salah satu alasan menghilangkan petrol kan karena itu kan kita kayaknya kok tangan kedua terus belinya. Jadi kan petrol udah hilang nih. Sekarang berarti pembeliannya lewat mana kok masih terasa masih kayak mahal ya, masih ada tradernya lah. Masih ada, ya kan? Berarti petrolnya sebenarnya masih ada gitu. Ya bisa dikatakan ya, kalau petrol itu kan kalau nggak salah di bawah Pertamina ya, anak usaha Pertamina. Nah, yang swastanya, ya misalkan kita mau beli minyak dari Rusia, itu lewat perantara mana? Nggak langsung beli ke Rosneft di Rusia misalnya. Nah, jadi di situ kan rantai pasoknya panjang. Kedua, waktu harga BBM murah, minyak dunia murah 2020, Pertamina itu tidak menurunkan harga Pertamax. Saya masih ingat. Pertamax itu masih di 9 ribuan, meskipun harga minyak dunia di bawah 10, bahkan sempat $5 per barel. Sempat turun banget ya. Kenapa waktu itu ya nggak bangun kilang cepat dan tumpuk stok BBM? Sehingga ketika sekarang harga naik kan ada selisih, keluarkan stok yang lama. Nah itu yang dilakukan oleh Malaysia dan lain-lain. Kita nggak punya ya kilang besar gitu? Nggak ada.
yang bisa nahan berapa lah? Let's say misalnya nahan cadangan sampai misalnya beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun, itu nggak punya kita? Nggak ada. Berapa lama sih Pertamina bisa mensuplai pasokan? Padahal bayangan saya berarti infrastruktur yang penting kan sebenarnya malah yang itu kan? Iya, infrastruktur energi satu. Terus kemudian juga tadi masalah keberpihakan, anggarannya ada, tapi pemerintah punya bayangan lain mungkin soal IKN ini. Harapannya secara kampanye visual itu bisa meninak bobokan gitu ya, sehingga orang nggak akan fokus pernah naikkan harga BBM, bisa jadi. Karena ada dugaan infrastruktur itu tidak dilakukan pemangkasan yang signifikan. Anggarannya berapa? Anggarannya kan hampir 400 triliun untuk infrastruktur. Belum termasuk IKN sekarang dijadikan proyek strategis nasional apalagi. Artinya tanggungan pertama IKN, infrastruktur dasar, itu dari APBN. Itu konsekuensinya kalau dia proyek strategis nasional atau penugasan kepada BUMN karya. Jadi yang jadi imajinasi pemerintah soal tata kelola migasnya juga berantakan, keberpihakan anggaran itu juga tidak jelas, dan terakhir alternatifnya. Selalu di dalam G20 bicara soal energi terbarukan. Pemerintah dengan bangga kita tahun 2060 akan mencapai zero carbon emission ya. Sekarang pertanyaannya, ini momentum naikkan harga dari minyak mentah dunia itu jadi pelajaran. Kita nggak bisa nih naik turun kayak gini. Bangunlah energi terbarukannya. Nggak serius. Transportasi publik yang basisnya adalah non dari BBM, ya, non dari fosil, dibangun. Itu kan infrastruktur nih, Mas. Jadi artinya kita mau bilang bahwa infrastruktur apa sih sebenarnya yang urgent? Kenapa yang dibangun tuh nggak ada hubungannya sama energi transportasi publik ya yang signifikan? Padahal bayangan saya Indonesia kaya kan energi alternatif terbarukan, kayak panas bumi, lalu kemudian gelombang dan lain sebagainya, gede banget tuh. Tapi itu kemudian nyaris tidak terurus gitu. Di hilirnya aja diomongkan bahwa kita akan kita akan energi yang lebih zero karbon dan lain-lain sebagainya gitu. Betul. Jadi anak sungai di Indonesia itu ada 600-an lebih yang potensial dijadikan sumber daya hidro. Ya kan? Belum, dari Indonesia cuma ada 2 musim kok, musim hujan sama musim kemarau. Berarti kan dari solar panel, dari cahaya matahari, tinggi, panas matahari itu juga bagus. Arus juga tinggi gitu. Arus dari gelombang bisa dimanfaatkan. Geothermal mungkin masih polemik ya, karena banyak terletak di tengah hutan lindung gitu ya. Tapi dari yang sumber energi terbarukan lainnya kan bisa pakai. Nah, kalau itu digarap, itu akan ada penghematan subsidi tanpa perlu sebenarnya menaikkan harga. Kalau misalnya dari 400 triliun IKN digeser ke situ, sebenarnya kan lumayan kan? Iya, ini masalah politik anggaran, tahu pemerintah itu. Oke, tapi lagi soal keberpihakan. Keberpihakan, political will. Oke. Aduh, makin pusing kepala saya. Mas Bim, gini nih, kalau misalnya ditanya ya, di tengah kondisi begini, maka apa yang sekurang-kurangnya bisa dilakukan deh, jangka pendeknya? Ya, kira-kira misalnya Mas Bima kan sempat di beberapa negara itu kan misalnya mulai menurunkan harga transportasi di dalam kotanya gitu. Disubsidi banyak di situ supaya orang kemudian tergerak berpindah migrasi dari penggunaan kendaraan menjadi transportasi umum misalnya. Apa sih kira-kira yang mungkin dilakukan, langkah-langkah cepat itu? Ya, yang satu tentu harus rasional, BBM dikembalikan sebelum September. Karena anggarannya ternyata ada. Yang kedua, upah minimum. Upah minimum itu sekarang rata-rata naiknya cuma 1% di 2022. Karena basisnya adalah Cipta Kerja, PP pengupahan, dan data inflasi tahun sebelumnya. Nah, sekarang inflasi proyeksinya 7,5%. Jadi masih ada sisa 3 bulan, 4 bulan efektif. Ganti Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk bagian dari formulasi pengupahan itu. Untuk langsung menyesuaikan upah minimum, tidaknya sampai Desember, itu langsung dinaikkan jadi 7%. Untuk afford dari inflasi tadi nggak tergerus pendapatannya. Yang ketiga,
transportasi publik itu harusnya kayak Gojek misalkan atau online ya, ojek online. Ojek online itu nggak perlu dinaikkan tarifnya. Tapi yang menanggung beban itu adalah pemerintah melalui subsidi. Kereta nanti isunya ini pemerintah nanggung gede terhadap perusahaan-perusahaan yang juga milik pemerintah. Misalnya kalau Gojek kan ya, menteri pendidikan juga gitu. Jangan-jangan isunya nanti begitu tuh. Pemerintah ngasih kayak subsidi kepada aplikator ya. Enggak, jadi pungutan aplikatornya dikurangi, artinya aplikator juga harus berkorban. Ya. Kemudian selisih yang dibebankan kepada konsumen nih ceritanya. Jadi bukan subsidi aplikator ya, tapi kepada konsumennya. Itu yang ditanggung pemerintah. Karena naiknya harga BBM. Itu yang penting transparan sih Mas. Bisa. Yang penting transparan. Dari struktur tarif apa yang pemerintah akan tanggung. Tapi bagian dari driver ojol itu tidak turun. Jadi yang disubsidi dia tetap itu bisa itu. Bukan atas nama untuk aplikatornya, tapi kemudian untuk publiknya. Jadi semacam memanfaatkan kendaraan yang memang sudah lazim dipakai gitu. Meskipun roda 2 itu belum masuk dalam kategori transportasi umum, tapi kan itu secara yuridis ya. Secara realnya kan itu bagian dari transportasi publik sekarang. Ya kan? Penggunanya tinggi ya? Penggunanya tinggi, itu ada satu aplikator itu ada 2 juta lebih driver ojolnya ya. Jadi armadanya sangat besar sekarang. Terus komuter line, terus di daerah-daerah misalnya Yogyakarta, daerah lainnya itu kan harusnya mulai berpikir armada misalnya Trans Jogja ditambah. Jadi jam waktu tunggunya juga semakin pendek. Yang terakhir itu sebenarnya kita pengen pakai motor listrik. Saya juga pengen kok. Gitu ya. Meskipun kita bukan pengguna Pertalite lah katakan gitu ya. Tapi di Perancis itu yang namanya kendaraan BBM bisa ditukar dan dibantu sama pemerintah. Ada 2 pilihannya Mas. Yang satu mesinnya ditukar dengan baterai. Jadi mobil-mobil VW yang kodok tua itu dicabut engine-nya, ditukar dengan baterai. Itu ada teknologinya available dan murah. Ya kan? Atau yang kedua ditukar dengan motor listrik baru. Selisih harganya itu, misalkan saya punya motor bebek gitu ya. Kerjasama dengan bengkel swasta itu ditukar, nanti ada selisih kan, berapa sih harga motor listrik baru, selisih itu ditanggung oleh pemerintah. Banyak kita tuh nggak bisa inovasi gitu. Harusnya banyak sekali langkah untuk itu. Teman-teman sekalian, panjang nih sebenarnya bisa diomongin sama Mas Bima ya, tapi saya kira ada beberapa kata kunci yang tadi disampaikan. Ini soal keberpihakan, soal political will, soal tata kelola, soal ya artinya dan paling penting transparansi barangkali ya, karena banyak hal yang tidak transparan dari kenaikan BBM ini. Jadi yang digembar-gemborkan mirip seperti yang tadi saya bilang, tidak pandai menari, lantai yang dituduh terjungkit, atau kemudian buruk rupa cermin yang dibelah. Mas Bima, ada nggak yang mau disampaikan misalnya? Kira-kira proyeksi kita kalau menjadi seperti ini, dipaksakan tetap ada BLT dengan sesederhana ini, kalau dengan kondisi sekarang ini, apa yang terjadi misalnya 6 sampai 12 bulan ke depan gitu, dengan kondisi BLT-nya minim, tidak ada perbaikan tata kelola, tidak ada upaya, apa yang terburuknya? Terburuk itu angka kemiskinan jelas, yang rentan miskin jatuh di bawah garis kemiskinan. Mungkin angka kemiskinan yang udah diperbaiki pasca pandemi itu bisa naik lagi jadi 10,5% dari sebelumnya 9,5% tingkat kemiskinannya. Yang kedua, sebenarnya kita paling worry adalah stagflasi. Stagflasi itu bahasa sederhananya harga barang naik tapi kesempatan kerja itu tidak dibarengi. Jadi harga barang naik, upah juga tidak mensupport itu, pengusaha dalam kondisi terjepit, akhirnya dia tidak merekrut atau menangguhkan rekrutmen tenaga kerja baru. Angkatan kerja kita sekarang existing 140 jutaan orang. Usia produktif ya? Sebagian besar di usia produktif. Yang mau bergabung ke angkatan kerja jumlahnya juga tidak sedikit.
Nah itu mau ditempatkan kemana kalau misalkan pengusahanya sendiri sedang tertekan dari biaya produksi, distribusi, logistik itu yang mengalami kenaikan, permintaan pasti terkoreksi. Saya kalau ngomong sama Mas Bima ini banyak menghela nafas. Harus depresi Mas. Iya, saya kira cuman hukum aja banyak problem, ternyata ekonomi banyak problemnya juga. Mas Bima, makasih. Terima kasih. Ekonom makro kita yang sangat banyak memberikan komen, saya kira di berbagai media. Teman-teman sekalian, itu perbincangan saya dengan Mas Bima. Anda silahkan ya, mungkin beberapa hal Anda harus riset sendiri untuk melihat data-data tadi, karena data tadi menurut saya sangat menarik gitu. Memang ada banyak hal yang barangkali harus dibincangkan lebih lanjut. Panjang umur perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.